Nama Suyatno, kelompok tani 4 Sumber Rezeki. Saya dari kelompok tani 17, nama Arin Sutono, pengelolaan kebun tahun tanam 2003. Nama saya Mulyono dari kelompok tani 1 Mekarsari. Kalau untuk sawit tanam tahun 2002, berarti umur sudah 22 tahun ya. Sugianto, kelompok tani 10 Sumber Tani, Pak. Untuk perkebunan sawit ini, Pak, sudah 10 tahun, Pak. Yang selama ini kami alami, Pak, itu penyakit busuk batang dan tajuknya itu dia melepes gitu loh. Udah banyak yang mati. Kalau nggak mati ya masih hidup tuh nggak mau berbuah lagi. Tapi lama-lama mati juga itu katanya kan gitu. Daun tuh menguning, pelepah tuh rata-rata pada sangklah gitu. Paling tinggal yang atasnya aja, yang bawah tuh udah pepes semua gitu, pelepah itu udah. Nanti lama-lama mati itu dia. Jadi kita sudah melakukan inspeksi ke beberapa titik lokasi di Riau di tahun 2011. Gejala awal yang umumnya kita temui itu ada beberapa, Mas, ya. Seperti daun muda yang sengkleh, patah pada ketiak pelepahnya itu. Kedua itu ada daun tombak. Normalnya daun tombak itu keluar, terbuka 3 bulan lamanya. Tapi biasanya dalam 3 bulan itu dia tetap tidak membuka. Jadi daun tombak saja tidak membuka gitu kan. Nah, itu keluar lagi bisa yang ketiga, bahkan ada yang 4. Dari jumlah batang 5.750 batang, itu tahun 2015 ada 2 batang mati total ya. Yang sakit-sakit ada sekitar 28. Untuk kebun kita, kebetulan ada gejala sekitar 4 titik. Kalau di sini ada 5 titik, mungkin menyakup sekitar, kalau per titiknya sekitar 10 batang terdampak. Yang kena penyakit sedikit dia sudah tidak ada hasilnya sama sekali, Pak. Buah itu menjadi busuk, Pak. Cuma kalau dari situ yang pasti buah pun berkurang, bahkan tidak ada sama sekali gitu. Aturan buah muda muncul nggak muncul, jadi aturan bisa dipanen nggak ada yang dipanen. Kalau selama ini nggak ada. Saya yang kerja gini belum tahu untuk penanganannya gimana gitu. Kalau kami petani ini kan nggak tahu kalau masalah kayak gitu, kalau belum ada konfirmasi dari dinas perkebunan atau dari perusahaan gitu kan. Apakah memang disebabkan oleh gejala yang lainnya? Karena petani biasanya melihatnya adalah kena petir itu, perlahan-lahan ada penularan ke sebelah. Sementara kalau kena petir kan seharusnya tidak ada. Kejadian 1 kali ya sudah 1 kali ini, sementara merembet. Nah, merembet inilah yang kami takutkan jangan sampai wabah ini terlalu melebar. Setelah ada sosialisasi dari pihak ketiga, terutama distributor, nah ini baru kita mengetahui ada gejala yang namanya dengan jamur Ganoderma. Ganoderma ini adalah jamur patogen tular tanah yang biasanya menyebar di dalam tanah yang kemudian nanti bisa berubah jadi spora. Ganoderma ini menyerang akar, merangsek masuk ke dalam batang. Karena yang dicari oleh Ganoderma ini adalah lignin. Nah, lignin ini adalah makanan ya dari Ganoderma, dan dia terus sampai ke pangkal batang. Kalau sudah sampai di pangkal batang udah sulit untuk dilakukan penyembuhan. Karena biasanya bagian dalam batang sawit itu atau empulurnya itu sudah remah, dan itu yang membuat kekokohan dari pokok itu lebih mudah untuk tumbang, patah, dan lain sebagainya. Selain naik ke pangkal batang, menginfeksi setiap perakaran yang dia temui atau dia sentuh, nanti terakhir akan keluar kembali fruiting body-nya. Ganoderma ini termasuk yang paling berbahaya karena kemampuan untuk menginfeksi tanaman sangat cepat. Kami kerugiannya itu, Pak, kalau sudah terjangkit itu, kami kerugiannya dalam 1 tahun 200 kilo, Pak. 1 batang itu 200 kilo kerugiannya. Ya, kalau dalam 1 hektarnya 132 batang, terus kemudian kena beberapa batang tiap hektarnya, kan produksi tentu akan berkurang. Karena biasanya dalam 1 titik spot itu bisa pindah ke titik spot yang lainnya. Ini yang membahayakan sekali, andai kata dalam 1 hektar bisa sampai lebih daripada 1 titik spot. Karena biasanya kalau 1 titik spot itu lebih daripada 1 batang. Kerugian yang bisa kita hitung itu semisal, Mas, ya. Kalau misalnya dalam 1 hamparan itu ada 10.000 hektar dan 1 hektarnya mati 10 batang saja, proyeksi per tahunnya 1 pokok itu menghasilkan 200 kilo. Kita kalikan 10 sudah 2 ton per tahun loss dari 1 hektar. Bayangkan kalau 10.000 hektar, 20 juta kilo dikalikan 2.000,
40 miliar. Diawali di tahun 2016, jadi kurang lebih sudah hampir 7 tahun lah kita mengenal dari pihak distributor ini yang mengenalkan pupuk untuk mengantisipasi daripada jamur Ganoderma. Kalau pribadi saya justru malah dari tukang muat. Yang informasikan pertama itu harus di pupuk Nogan. Iya, yang kita tahu, yang dari kasih inilah Nogan inilah untuk menanggulanginya. Tahunya dari KUD, Pak. Tahunya dari KUD. Hasil kami mencoba dulu, Pak. Mencoba dispot dulu luasan 3 hektar, 0,75. Kalau nggak salah waktu itu satu kelompok dikasihnya 4 karung untuk istilahnya untuk mencari yang kena terjangkit aja, nggak harus semua. Yang mana yang terjangkit baru dikasih, itu aja. Dan alhamdulillah ada efek daripada pupuk yang ditawarkan tadi. Biasanya dalam jangka waktu sekitar 2-3 bulan penyebaran daripada penularan ini terhenti. Saya lihat seperti efisien, yang penting aplikasinya itu tepat. Pemulihannya kalau salah kemarin ini di bulan 8 saya aplikasikan, tapi sepertinya 3 bulan berjalan dan nampak pemulihannya. 20 pelepah atau 30 pelepah. Yang ini bawahnya kan udah sengkleh kering. Itu makin pulih saya lihat. Sementara ini Nogan dipercaya karena beberapa hal, Mas. Nah, pertama, melalui uji efikasinya dengan dosis yang hanya 500 gram untuk tanaman TBM ataupun TBM itu sudah cukup untuk perlakuan dalam 1 tahun. Karena kemampuan untuk memperbanyak jumlah koloninya itu sangat cepat. Di sisi lain itu Nogan bisa membantu menumbuhkan, merangsang akar baru untuk tumbuh, menggantikan akar-akar yang rusak akibat serangan dari Ganoderma. Kalau produk Nogan ini aku rasa efektif untuk menyembuhkan penyakit terutama tanaman kelapa sawit ini. Ada 1 batang yang pernah aku kasih, alhamdulillah sampai sekarang hidup pun mau buah. Dulu tuh tinggal itu aja yang ke atasnya yang ada daunnya, yang lain udah turun semua. Paling enggak ini kalau nggak diobatin mungkin 7 atau 8 tahun lagi mungkin udah replanting. Tapi alhamdulillah mulai diobatin akhir bulan ini aja kenyataannya tuh udah mulai banyak yang sembuh itu. Pupuk Nogan punya kelebihan meringankan budget. Memang betul pada saat penaburan sebaiknya memang digali atau dibikin kotak, tetapi dengan pupuk Nogan tidak perlu digali asalkan ditaburkan di waktu yang tepat. Ini lebih meringankan sehingga budget itu bisa ditekan. Sementara kalau untuk penggalian itu bisa per batang nyampe 40.000. Nah, sementara kalau tidak digali kan kita nggak mengeluarkan yang 40.000 lagi. Cukup untuk beli pupuknya sudah cukup. Ya kelebihannya setahu kami, Pak, menggunakan pupuk Nogan ini, di situ setelah kami aplikasikan nampak muncul akar-akar baru, Pak. Nah, jadi menurut kami berarti akar itulah yang menyerap unsur hara yang lainnya. Pengalamannya kita pupuk itu, Pak, mudah ditabur terus berbentuk tepung, nggak macam pupuk yang lainnya ada gatal-gatal di tangan kan gitu. Nggak ada sama sekali, itu nggak ada efek sampingnya macam kelebihan dosis di tanaman itu nggak ada nampaknya gitu. Produk dari Nogan itu tidak disukai oleh hama. Umumnya yang kita jumpai pada saat dilakukan penaburan itu hama pada berdatangan. Jadi kalau sudah datang hamanya, masalah baru muncul. Dan efektivitas dari produknya diragukan. Kenapa? Diberikan untuk tanaman tapi habis oleh hama karena dimakan. Kami lihat pertama pelayanan dari pihak distributor. Mereka menganggap seolah-olah bagian daripada pemilik KKPA atau pemilik kebun. Kalau kebun kami ini hancur atau rusak, mereka juga akan sedih. Mereka bersosialisasi, memberikan ilmu, memberikan wawasan tanpa sungkan-sungkan, walaupun posisinya ada dari Jakarta, terus kemudian ada agen di Pekanbaru yang tentu bisa kita panggil untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada kita. Jadi sebelum kita kenal Nogan, Pak, kami produksi cuma dapat 29 ton per hektar, Pak, dalam 1 tahun. Alhamdulillah kami di tahun 2022 kami kan sudah memakai Nogan di 2021. Alhamdulillah ada perkembangan di tanaman, itu sangat subur. Kami bisa mendapatkan produksi 31 ton 500 kilo per hektar per tahun. Kalau saya sangat mendukung adanya
produk Nogan ini. Masalahnya itu, sawit itu penyakitnya itu kalau nggak cepat kita obatin, nggak bakal sembuh, itu aja. Jadi alhamdulillah ada Nogan ini bisa untuk mengatasi penyakit-penyakit yang terutama di kebun kelapa sawit inilah. Rasa ketakutan daripada pemilik kebun tidak harus menerima begitu saja apa yang ditawarkan, tapi dengan bersosialisasi, kita mengerti, kita pahami dari penerangan, dari penjelasan pihak dari pupuk. Nah, ini nanti kita bisa buktikan. Jadi kepercayaan daripada petani bisa menerima pupuk ini memang berfungsi untuk kebun kita. Yang penting sawit kita sehat, normal gitu aja. Kalau petani bercerita kepada kelompok-kelompok gitu, yang penting biaya berapa, yang penting sawit kita sehat, nggak cepat tumbang, itu aja intinya. Harapan kami besar tentunya masyarakat sebagai para pelaku berkebun bisa lebih menyadari apa sih masalah di kebunnya. Tidak jarang kita ada temui kebun yang kondisinya sudah 30 batang, 40 batang, 50 batang habis akibat ketidaktahuan para planters itu sendiri terhadap masalah yang ada di kebunnya. Kesadaran itu yang kita coba untuk tingkatkan melalui program kunjungan yang kita harapkan bisa menambah wawasan teman-teman